Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Depi SPDI, guru agama, pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12 SMK SLPM Kabun, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Bench 3 UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Dan hari ini saya melaksanakan praktek mengajar uji kinerja sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan banyak nikmat kepada kita bersama, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pembelajaran kita pagi hari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini ya, kita bertemu kembali pada materi indahnya membangun mahligai rumah tangga. Jadi kepada anak bapak, hari ini masuk semua? Masuk ya, 23 orang. Ya, 23 orang. Masuk semua kan? Masuk semua. Pada pertemuan kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan anak bapak lihat ke depan. Oke, itu video tentang apa? Tentang apa? Tentang nikah. Video tadi sudah kita lihat bahwa materi kita hari ini adalah tentang tentang pernikahan. Di antara anak bapak tadi sudah semua sepakat bahwa kita akan menikah. Jadi pada pertemuan kali ini ya, yang kita bahas nih tujuan pembelajarannya. Nih ada tujuan pembelajaran. Silakan Siti Aminah, apa tujuan pembelajarannya itu? Dua, menganalisis pengertian pernikahan dalam Islam dengan benar. Tiga, menganalisis hukum pernikahan dalam Islam yang baik. Nah, jadi pada pertemuan hari ini itu tujuan yang harus kita capai itu menunjukkan sikap jujur, santun dan bertanggung jawab serta kerjasama. Ini nanti dengan selesai pembelajaran ini nanti anak-anak bapak bisa menunjukkan sikap jujur, santun, bertanggung jawab, dan bekerja sama. Dan 1 sampai 6 itu nanti itu dinilai. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan. Nah ini, nomor 1 itu penilaiannya sikap. Kemudian nomor 6 penilaiannya keterampilan. Jadi itu nanti diambil pada masa kalian melaksanakan diskusi. Sementara 2.2 sampai 5 itu penilaian pengetahuan. Nah, kemudian pelajaran hari ini gunanya untuk apa? Apa gunanya? Ya,
dengan memahami konsep pernikahan, kalian bisa menjalankan pernikahan besok. Sebelum pranikah itu sudah bisa menentukan pernikahan yang sesuai dengan konsep Islam. Itu yang diminta seperti itu. Ya, manfaatnya ini sebagai modal bagi anak bapak untuk melaksanakan pernikahan nanti ketika usianya sudah mencukupi. Menurut aturan terbaru, perempuan itu harus berumur 19 tahun. Kalau 19 tahun baru menikah. Jadi, nih pembelajaran kita nanti pengertian dari pernikahan, tujuan pernikahan, hukum pernikahan, kemudian syarat dan rukun nikah. Nah, ini dan pembelajaran kita nanti setelah melihat penjelasan Bapak di depan, ya seperti di slide presentation, nanti anak Bapak dibentuk kelompok, kemudian dibagikan, ya karena ini sudah kelompoknya terbentuk, nanti dibagikan LKPD secara garis besar seperti itu. Ya, berikutnya secara garis besar pembelajaran kita sudah Bapak tunjukkan. Berikutnya Bapak minta mengerjakan pretest atau tes potensi awal yang linknya sudah Bapak masukkan ke dalam grup. Silakan dikerjakan. Semua cukup. Dan perhatikan slide yang di depan. Ya, perhatikan slide yang di depan. Ini ada gambar nomor 1. Ya, pasangannya sama laki-laki. Yang kedua itu adalah gambar orang yang melaksanakan pernikahan tapi perutnya sudah buncit. Bukan berarti kebanyakan makan. Ya, tapi sudah hamil duluan. Dan gambar ketiga itu ini peristiwa di Jawa Tengah, pernikahan antara beda agama ya, pernikahan beda agama. Yang perempuan Islam, yang laki-laki Kristen. Dan gambar yang keempat itu adalah orang yang melakukan kumpul kebo tapi melaksanakan kumpul kebo diarak oleh masyarakat. Nah, itu dan ini di tengah masyarakat kita terjadi, ya. Nah, ini terjadi. Kalau nomor 1 itu ragil itu contohnya. Ini banyak lagi yang lainnya. Bahkan pimpinan gay atau LGBT Indonesia orang Pekanbaru ya, tahu? Nah, orang Riau. Kemudian yang nomor 2 ini ada banyak nih. Ya, belum lama ini juga terjadi di kita kan? Nah, terjadi di kita. Kemudian nomor 3. Nomor 3 di daerah Jawa sana yang berani melaksanakan ini. Yang keempat, ini banyak di tengah kita. Itu ya. Ini persoalan-persoalan yang Bapak harap kalian untuk mendiskusikannya. Berikutnya, nih. Pernikahan itu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, berarti itu kalau ada abang nikah sama adik kandungnya, boleh atau tidak? Ya, berarti itu tidak dikatakan pernikahan karena itu mahram. Ya, nih. Wa min ayatihi an khalaqa bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ini surat Ar-Rum yang mendasari, yang menganjurkan bahwa kita menikah. Mengapa Islam mengatur pernikahan? Ini ada beberapa poin, di antaranya nikah itu merupakan fitrah manusia. Berikutnya, nih tujuan nikah.
Tujuan nikah ada 6 poin. Salah satunya untuk memperoleh keturunan yang sah. Ini tujuan nikah. Nah, hukum nikah. Hukum nikah ada wajib, ada sunnah, ada mubah. Kemudian haram dan makruh. Ya, sebenarnya hukum nikah ini tergantung kepada yang melaksanakan, baik laki-laki maupun perempuannya. Tergantung kondisinya. Ya, kondisinya. Hukum asalnya nikah itu adalah mubah. Ya, itu ada 5. Nah, nih, kalau kita mau lakukan pernikahan, mau kita tuh masuk kategori wajib ataupun sunnah, kita harus melaksanakan itu. Ya, ada calon suami, rukunnya ada calon suaminya. Nah, syaratnya itu ada 4. Yang nomor 3 tuh bukan muhrim. Nah, beragama Islam. Kemudian yang nomor 2 ada calon istri. Syaratnya tuh ada 6. Ya. Kemudian yang ketiga ada wali. Syaratnya 4. Ya. Yang keempat adanya 2 orang saksi. Ya, 2 orang saksi di sana. Dewasa gitu ya. Nanti anak kecil nggak bisa. Rukun yang kelima adanya ijab dan qabul. Kalau dalam pernikahan, kalau yang menggunakan bahasa Arab, angkah tukah. Ya, biasanya ayahnya bilang begitu. Kalau bahasa Indonesianya, saya nikahkan. Nah, ini wali biasa mengatakan seperti itu. Saya nikahkan anakku. Ya. Nah, bla bla bla. Kemudian langsung dijawab, saya terima nikahnya Siti Maisaroh binti Paijan, ya, seperti itu, dengan mahar halal tunai. Nah, seperti itu. Ya, itu namanya ijab. Ijab itu perkataan dari wali perempuan. Nah, itu wali perempuan. Kalau qabul itu kata-kata yang diucapkan oleh laki-laki. Qabil tu nikaha wa tazwijaha. Nah, ini kalau pakai bahasa Arab. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia, saya terima nikahnya. Gitu ya. Nah, itu. Kalau kita mau nikah harus ada ini. Ada 5 ini. Enggak hilang 1, enggak jadi dia. Ya. Nah, nih. Jadi itu yang Bapak sampaikan, dan sekarang karena duduknya sudah sesuai dengan kelompok-kelompoknya, ya, yang dimana ditentukan sebelumnya, langsung saja Bapak bagikan LKPD. Nanti silakan didiskusikan dengan kawan-kawannya. Diskusikan materi-materi yang telah Bapak arahkan tadi. Ya, silakan. Kepada kelompok yang telah siapa kelompok siapa dulu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari Bapak Nara ingin memberikan pertanyaan yang akan disampaikan oleh banyak di kalangan kita melaksanakan yang berbondong-bondong ke KUA pesta besar-besaran. Mengapa harus ke KUA? Mengapa tidak pacaran di rumah saja? Jadi mengapa kita harus nikah? Terima kasih. Pertanyaan itu akan dijawab oleh Bunda. Karena menikah merupakan sunnah Nabi dan perintah Allah. Apakah dari Rompoi ada yang ingin menambahkan jawabannya? Oke, saya akan menambah jawaban dari dia. Allah mengatakan dalam surat An-Nur ayat 21 yang berbunyi, dan diantaranya tanda-tanda kebesarannya telah Ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menciptakan di antaramu rasa dan kasih sayangnya. Rasulullah juga mengatakan, jika seseorang menikah, ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Kita puas. Sudah? Cukup sekian presentasi kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Give applause. Berikutnya tadi ada beberapa pertanyaan yang muncul. Dari beberapa pertanyaan yang muncul, ada enggak yang memberi jawaban selain yang telah disampaikan tadi? Tadi ada pertanyaan tentang hamil di luar nikah, tentang LGBT ya, kemudian tentang kumpul kebo, dan sudah dijawab. Ada enggak yang masih nambah jawaban, yang memberi masukan? Silakan. Silakan. Tentang pernikahan Ya. tentang pernikahan beda agama. Dalam Al-Quran juga sudah ditegaskan tentang pernikahan beda agama. Al-Quran dengan tegas melarang pernikahan seorang muslim atau muslimah dengan orang musyrik atau kafir sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, Quran surat Al-Maidah ayat 5 dan Al-Mumtahana ayat 10. Ya, terima kasih. Yang lain? Ini ngasih masukan tambahan atas pertanyaan atau penjelasan terkait pernikahan beda agama. Ya, pernikahan beda agama juga bertentangan dengan Islam. Sebagaimana dijelaskan tadi di dalam Al-Quran, ya, ayat 221 ya. Nah, ini dijelaskan di dalam Al-Quran tentang berbeda agama. Dan Bapak tekankan lagi, dari beberapa persoalan tadi, contoh pernikahan gay, ya, pernikahan yang ketika Piala Dunia kemarin marak, ya, orang mengempanyekan LGBT itu diantaranya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kalau di Singapura sudah disahkan oleh negaranya, di Eropa lebih awal. Jadi kalau laki-laki sama laki-laki pergi ke kantor KUA-nya di luar negeri, itu sudah dapat buku nikah. Ya, di Indonesia, ya, walaupun ini negara bukan negara Islam, Indonesia menyatakan bahwa LGBT itu melanggar, ya, tidak sesuai dengan adat kondisi bangsa kita, ya, adat kondisi bangsa kita. Dan menurut Islam yang menjadi mayoritas di negara kita ini, bahwa pernikahan sejenis itu adalah haram.
Dan ini peristiwa LGBT ini sudah terjadi sejak zaman Nabi Lut. Nabi Lut umatnya waktu itu nggak mau dia. Ada perempuan cantik nggak mau. Mau dia lagi laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Dan itu diazab oleh Allah. Dan di dalam beberapa hadis dan Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa LGBT itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang LGBT. Yang hamil yang di luar nikah, ya. Ada anak kita nih yang kejadian beberapa waktu lalu. Hamil dia, lahir besok anaknya perempuan. Ya, yang ada orang Giti, mohon maaf menyinggung ya. Itu ada banyak itu. Nikah dia, lahir anak perempuan. Besok anak ini tumbuh dewasa, sudah berumur 19 tahun, mau nikah dia. Ini kalau dia mau nikah bagaimana? Ya. Yang penting dipenuhi ini rukun dan syarat nikah. Calon suaminya ada dan syaratnya harus ada 4. Ya, harus Islam. Ya, bukan muhrimnya. Pas pula besok anak yang kemarin itu besok tumbuh dewasa dia nikah sama anak kalian, ya, sama anak-anak bapak nih. Punya nikah kalian nanti punya keturunan pas lahir pula anak laki-laki. Karena jaraknya dekat, tumbuh pula rasa cinta, pingin menikah anak, ya. Kemudian dengan yang terjadi itu. Ini bagaimana? Kalau mau nikah harus penuhi syarat itu dan rukun itu. Yang jadi pertanyaan nanti di rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga, ya, di rukun yang ketiga yaitu adalah wali. Maka anak yang tadi, anak yang kejadian yang lahir di luar nikah itu tadi, itu walinya harus bapak KUA. Tidak boleh ayahnya yang sekarang. Ya. Besok lahir anak itu perempuan umpamanya, besok nikah dia. Tidak bisa itu laki-laki itu menikahkan itu. Karena tidak memenuhi syarat wali itu. Walinya harus KUA. Dalam nikah itu ada 2 wali, wali mujbir sama wali hakim. Ada wali mujbir itu ayah, adiknya datuk, ya. Kemudian abangnya ayah atau adiknya ayah, itu wali mujbir. Itu harus urut, enggak boleh. Jangan sampai terjadi nanti kalian mau nikah, ayah kalian enggak setuju, ya. Tidak setuju ayahnya, pergi ke adiknya ayah saja supaya dinikahkan sama adiknya ayah, juga nggak bisa. Harus seizin ayah, ya. Nih. Jadi yang hamil di luar nikah tadi itu, ya, kalau ingin menikah harus memenuhi syarat ini, ya. Khusus untuk anak yang lahir, kalau bisa kita mengatakan anak gampang, anak zina atau anak haram. Ketika dia menikah, maka walinya harus adalah wali hakim atau Pak KUA. Oke? Itu yang hamil di luar nikah. Sementara yang kumpul kebo sudah jelas ya. Kumpul kebo itu nggak ada nikah. Ya, nggak ada hubungan karena cuma perasaan senang saja sebagaimana di luar negeri. Sehingga beranak, ya kan? Kayak Cristiano Ronaldo. Kalau itu Islam nggak bisa itu. Ya, sudah anaknya banyak lahir, tapi masih hubungannya pacaran. Ya, itu masih pacarnya. Karena dia nggak beragama Islam, ya di luar kita. Yang beragama Islam nggak bisa. Ya, kumpul kebo itu hati-hati. Makanya gambarnya saja itu tadi, ya, orang melakukan kumpul kebo diarak. Berarti sama saja begini tuh. Kalian sama pacar. Kemudian karena pelenten nginap di hotel, ya, melakukan itu digerebek, diarak, itu kan, atau di kampung, di kos-kosan,
melakukan itu kemudian diarak. Kan sudah jelas kan? Masyarakat saja sudah tidak menerima. Begitu juga dengan ajaran Islam. Jadi itu yang perlu Bapak sampaikan. Dan sekarang silakan buka link kita melaksanakan penilaian pengetahuan. Silakan buka link penilaian pengetahuannya. Penilaiannya sudah selesai. Dan berikutnya ya, bahwa pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir itu menggunakan pendekatan atau model PBL. Jadi model pembelajaran itu ada berbagai macam dan ini modelnya PBL. PBL ini anak-anak diminta lebih aktif, ya, lebih banyak membaca referensi, ya, lebih aktif. Ketika slide itu dimunculkan, itu sudah punya gambaran itu, ya, kepada anak bapak punya gambaran tugasnya itu bagaimana, dan itu didiskusikan. Contoh tadi dapat umpamanya ini apa tadi? Kumpul kebo. Ketika kumpul kebo itu sudah paham tuh konsep kumpul kebo itu apa? Dicari literasinya, ya, dicari apa itu. Bertentangan dengan apa? Dengan ketentuan Islam itu apa yang bertentangan? Itu dikaji. Karena ini Islam, cari banyak referensi. Bisa hadis, bisa Al-Quran, bisa pendapat ulama. Ini dicari. Itu ya, pembelajaran dengan menggunakan PBL. Dengan demikian anak-anak Bapak terbiasa menyelesaikan persoalan. Di tengah masyarakat biasa menyelesaikan persoalan, tidak buat masalah. Jadi itu ya yang perlu Bapak sampaikan. Dan pada pertemuan minggu ke depan nih, jadi pelajaran berikutnya ya, ini ketentuan pernikahan menurut undang-undang perkawinan. Tadi yang Bapak sampaikan, undang-undang terbaru, perempuan boleh menikah umurnya 9. Berapa umurmu? 18. Jadi 1 tahun lagi 17. Ada yang 16? Kalau yang 16 masanya masih lama, jangan cari-cari cepat itu ya. Kemudian hak dan kewajiban suami dan istri, kemudian hikmah pernikahan. Inilah pertemuan berikutnya yang kita bahas. Jadi itu, karena pembelajaran pada hari ini sudah cukup dan banyak sekali nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita bisa duduk, bisa tertawa, bisa diskusi, gitu ya. Ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Dari Bapak jelas banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Bapak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.